Kalau kita pandangan dari umat Islam, pandangan semuanya, satu contoh, sejauh mana kita memikirkan kita berbuat dosa? Pernahkah Anda memikirkan saat-saat ini, di masa-masa pandemi ini, sejauh mana kita memikirkan? Sejauh mana kita memikirkan melakukan dosa? Dan sejauh mana kita memikirkan kita melakukan kebaikan kepada semua masyarakat atau semua orang? Maka dari itu bandingkanlah antara kita memikirkan sebuah dosa kita, maka dari itu kita pikirkan itu adalah untuk mengurangi hal-hal kejahatan, untuk mengurangi hal-hal keburukan. Pikirkanlah dosa itu sendiri, sejauh mana kita memikirkan dosa dan sejauh mana kita memikirkan kebaikan. Dalam berkorban, kita harus benar-benar ikhlas untuk mengorbankan sesuatu. Karena dalam akhir hayat kita itu ada kematian. Dan kematian itulah yang akan memberikan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilahirkan di dunia fana seperti ini, kita sudah diberikan tanggung jawab. Kita menggenggam tanggung jawab kita untuk apa diperintahkan oleh Allah dan selalu melakukan perintah-perintahnya Allah. Wa alqaitu alaika mabatan li walitusna'a. Banyaklah sekarang yang banyak mendapatkan makabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak merasa seperti itu. Sekarang sudah banyak orang bertengkar, sudah banyak orang yang memikirkan sesuatu secara pribadi dan tidak memikirkan lainnya. Akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan yang menimbulkan kecekcokan itu sendiri. Maka dari itu di masa-masa pandemi ini ada cerita juga. Bukan orang yang berkorban ini, orang yang sedekah, orang yang sedekah itu kalau diniati dengan rasa ikhlas, kurang tapi malah bertambah tapi malah kurang. Saya artikan seperti itu. Kurang, kita melakukan pengorbanan, melakukan korban, memberikan sedekah kepada orang, kita ini kurang. Seandainya kita mempunyai uang 5.000, kita sedekahkan 4.000. Kenapa bisa bertambah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu, sesuatu yang sangat lebih dari apa yang kita korbankan. Bertambah tapi merasa kurang. Orang yang tamak, orang yang serakah, dia akan merasa kurang terus. Walaupun ditambah pun akan merasa kurang, dan akan merasa kurang. Inilah hati kita. Marilah kita di hari korban yang sangat sederhana ini kita melakukan sholat Idul Adha dengan hanya beberapa orang. Tapi kita niati. Marilah kita niati dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga dalam hal ini kita akan benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita semua akan selamat dalam cobaan-cobaan ini. Kenapa sekarang Allah mencoba manusia diadu dan sebagainya? Karena apa? Semakin lama kita akan semakin berkurang iman kita. Bagaimana cara kita semakin lama iman kita semakin bertambah? Itulah harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu kepada umatnya. Sidang jamaah Idul Adha yang kami hormati, ini sekilas ada cerita juga. Kalau kita melihat suatu wayangan atau istilahkan gambaran, ada di sebuah cerita wayang yang sifatnya juga berkorban. Ada Kresna diberi petunjuk oleh dewa supaya membunuh anaknya. Itu di wayang juga ada. Namanya Steja Bumonalkosuro. Itu anaknya Kresna. Kenapa dibunuh? Karena dia angkara murka. Ini juga seperti itu. Di Islam, Nabi Ibrahim suruh membunuh anaknya Nabi Ismail. Gambaran-gambaran inilah marilah kita pahami
malah kita yakini bahwa berkorban itu adalah hal sangat yang istimewa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menegakkan sholat, berkorbanlah juga yang istimewa di hadapan Allah. Karena kita untuk melengkapi amal-amal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam kita hidup manusia ini ada 3 yang harus kita lewati ketika nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kalau orang Jawa mengatakan mati, namanya mati nisto. Nisto yang diharapkan, yang artinya adalah mati yang dengan kita putus asa dan sebagainya. Kita putus asa, kita melakukan bunuh diri dan sebagainya, itu adalah mati nisto. Itu yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mati madyo. Yang dikatakan madyo adalah orang yang melakukan perbuatan di saat kita hidup ini. Di saat kita hidup ini, baik atau buruknya, kita nanti akan menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka atau ke surga. Ini yang dinamakan mati madyo, yang umum, istilahnya umum seperti ini. Maka dari itu, marilah kita bersihkan hati kita, marilah kita tenangkan hati kita, supaya sesuatu kita akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan dengan lancar. Sekarang banyak permasalahan yang berada di dunia atau di Indonesia ini dengan Idul Adha ini. Marilah kita seperti masjid-masjid dilarang untuk sholat Jumatan atau sholat Idul Adha dan sebagainya, sedangkan di mal-mal kita inilah cobaan umat Islam kita. Padahal di masjid hanya berapa? Paling kita hanya 5 menit, 10 menit kita selesai. Tapi di mal, di mana-mana itu masih berkerumun dan sebagainya, itu masih dibiarkan. Inilah yang akan terjadi perpecahan dari umat yang ada di Indonesia ini. Saya kira marilah kita pahami dengan adanya COVID-19 ini, bagaimana cara kita mengatasi protokol kesehatan atau apapun yang sekiranya. Maka dari itu kita yakinkanlah bahwa itu adalah ujian kita, bahwa itu virus juga Allah yang menciptakannya. Maka dari itu adalah uji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa kembali atau bisa berbuat baik atau bisa lagi untuk meningkatkan takwa dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekian dari saya. Apabila kurang berkenan, ini hanya sekedar untuk memberi kelengkapan dalam sholat Idul Adha ini. Sangat minim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ini saja adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya. Semoga berkah kita semua di hari raya Kurban yang sangat sederhana ini, semoga kita semua akan diberi keselamatan, diberi rezeki oleh Allah yang halal, sehingga dalam hal ini kita bisa berbuat baik selanjutnya. Dari saya, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.